Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, pagi ini kita kuliah secara online ya, dengan bab baru ya, bab baru yaitu tentang persamaan diferensial parsial ya. Jadi nanti kita akan membahas sejumlah persamaan diferensial parsial yang akan kita jumpai di fisika ya. Kita mulai ya, jadi urutannya kita ikut urutan di bukunya Mary L. Boas. Kita mulai dari yang pertama itu, oke langsung saya share dulu ya. Nah ini udah terlihat ya di monitor ya. Di monitor udah kelihatan Ya, ya. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih konfirmasi. Ya, ya. Oke, jadi bab berikutnya ya, kalau di bukunya Mary L. Boas itu bab 13, persamaan diferensial parsial ya. Nah, nanti yang kita bahas itu satu ini ya, persamaan Laplace. Ini masih ingat lambang ini ya, lambang apa ini? Segitiga kuadrat ini lambang apa ini? Masih ingat nggak di kalian? Laplace Nabla, Pak. Nah, dikuadratin apa itu? Laplasian, Pak. Laplacian ya. Kalau sendirian kan nabla ya, operator nabla ya. Karena dikuadratkan maka namanya Laplacian. Jadi Laplacian U sama dengan 0 disebut persamaan Laplace. Itu. Oke. Nah, kalau dia nggak 0, ya Laplacian U itu nggak 0 tapi sebuah fungsi ya. Fungsi dari ruang ya. X, Y, Z. Itu namanya persamaan Poisson ya. Yang ini ya. Jadi kalau 0 persamaan Laplace, kalau apa? Fungsi dari ruang ya, X, Y, Z, maka persamaan Poisson. Terus kemudian kalau dia itu ya merupakan turunan dari waktu ya. Jadi Laplacian U sama dengan turunan U terhadap waktu, maka nanti menjadi persamaan difusi atau bisa juga disebut persamaan aliran panas ya. Jadi kalau aliran panas itu Laplaciannya sama dengan ini ya, turunan U terhadap waktu. Nah, kalau dia turunan kuadrat, turunan kedua ya, maaf. Kalau Laplacian U itu merupakan turunan kedua U terhadap waktu ya, maka nanti menjadi persamaan gelombang. Nah, itu ya, persamaan gelombang. Jadi kalau turunan pertama persamaan difusi atau aliran kalor, kalau sama dengan turunan kedua terhadap waktu, maka nanti menjadi persamaan gelombang. Nah, gitu ya. Terus ada lagi persamaan Helmholtz ya. Jadi kalau persamaan Helmholtz itu Laplaciannya itu sama dengan fungsi f-nya, ya, fungsi itu sendiri. Itu persamaan Helmholtz ya. Kemudian berikutnya persamaan Schrödinger. Nah, kalau persamaan Schrödinger itu ada dua suku ya. Jadi selain dia itu fungsi sendiri juga plus ya. Plus turunan fungsi tersebut terhadap waktu. Nanti persamaan Schrödinger dan 6 ya. 6 ya. Jadi yang pertama tadi urutannya tadi apa? Yang pertama persamaan Laplace, kedua persamaan Poisson, ya tadi ya, ketiga tadi persamaan difusi atau aliran panas, yang keempat tadi persamaan gelombang ya, kelima persamaan Helmholtz, dan yang berikutnya persamaan Schrödinger ya. Nah, itu ya, kita hari ini bahas yang ini ya. Yang pertama itu persamaan apa itu? Nah, ini ya. Persamaan Laplace yang tadi ya.
Jadi Laplacianya sama dengan 0 gitu ya, kira-kira gitu. Ya, jadi intinya itu yang mau kita cari itu apa sih solusinya itu ya. Solusi dari persamaan diferensial tersebut ya. Dan nanti itu ada solusi seperti yang kalian ketahui ya. Penyelesaian dari persamaan diferensial kan dengan cara mengintegralkan kan gitu ya. Gitu kan. Nah, biasanya diintegralkan akan muncul yang namanya konstanta. Ya. Nah, konstanta itu yang nanti kita cari berdasarkan kondisi dari sistemnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kita langsung. Nah, ini ya. Oke, kita mulai ya, yang paling sederhana ya, yaitu persamaan Laplace ya. Ini 2 dimensi ya, rectangular ya. Jadi 2 dimensi ya. Kalau 1 dimensi nggak perlu dibahas karena terlalu sederhana ya. Langsung ke 2 dimensi gitu ya. Nah, ini. Jadi persamaan Laplace-nya ini fungsi suhu ya, fungsi temperatur ya. Jadi U-nya itu, fungsi U-nya itu adalah fungsi temperatur atau fungsi suhu ya. Jadi Laplacian T sama dengan 0. Nah, itu kalau untuk kasus 2 dimensi ya, kita langsung 2 dimensi ya, maka nanti Laplacian 2 dimensi berarti kan ini kan do kuadrat T per do X kuadrat plus do kuadrat T per do Y kuadrat ini ya. Ini kan ya, sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini adalah kalau 2 dimensi. Lah, kondisi dari sistemnya seperti ini ya. Ini ya, jadi 2 dimensi jadi dalam koordinat kartesian ya. Jadi ada X, ada Y, berarti kan luasan gitu ya. Luasan 2 dimensi kan ya. Jadi kalau kalian lihat ini berupa gambar apa ini ya? Ini berupa gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Kalian harus tahu dulu ini ya. Gambar apa itu? Gambar apa ini? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang, oke. Persegi panjang ya. Panjangnya berapa? Benar, persegi panjang. Panjangnya berapa? 10 cm, Pak. Hah? Panjangnya 10 cm. Oh, itu bukan panjangnya, lebarnya ya. Oh, tak hingga berarti, Pak. Iya, benar tak hingga. Ya, benar sekali tak hingga ya. Jadi ceritanya ini lebarnya 10 cm, panjangnya berapa? Atau lebih tepatnya bukan tak hingga sih. Semi tak hingga. Ini loh, semi infinite. Ini loh. Lihat ada ini ya, ada kata semi infinite ya. Ini loh, saya kelihatan nggak? Saya ngeblok kelihatan di monitor kalian nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Iya, Bentar, Pak. apa Kalau yang semi kalau infinite? semi infinite itu seperti mulai dari X tapi Iya, bentuknya ke sana terhingga gitu, misalnya ada papan gitu, di kirinya ada sebut aja 5 cm, terus kanannya nggak tahu seberapa panjang gitu, semi iya. infinite ya. Benar. Benar sekali yang tadi Gali katakan ya. Semi berarti kan setengah ya. Kenapa kok semi atau setengah? Karena mulainya itu jelas ya. Jadi startnya itu ada, tapi finishnya tuh sampai berapapun gitu ya. Ini kan mulainya dari berapa sih? Coba kalian lihat. Mulainya kan dari Y0 kan ya. Mulai dari Y sama Ya, Pak. dengan 0 gitu kan. Sampai Ya, Pak. Y berapapun. Y tak hingga gitu ya. Kenapa kok begitu? Soalnya ada namanya infinite. Kalau infinite itu mulainya dari Y negatif tak hingga gitu ya. Jadi kalau infinite berarti mulainya dari Y negatif tak hingga sampai Y tak hingga. Itu namanya infinite. Tapi kalau semi berarti kan separuhnya gitu ya. Nah, itu perlu saya jelaskan dulu biar nanti kalian tidak salah memahami ya. Nah, sekarang tadi kalian ngomong kan persegi panjang ya, oke. Persegi panjang tadi lebarnya 10 cm, panjangnya tak hingga, ya setengah semi tak hingga lah gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, suhunya bagaimana itu? Kalian lihat di gambar kan, gambar 21 itu loh. Suhunya itu bagaimana itu? Ada berapa suhu di situ? 4, Pak. Ya, Benar, 4. ada 4.
berapa aja suhunya itu? 100 derajat dan 100 derajat. 0. Iya. 3. Nolnya ada 3. Ya, nolnya ada 3. Benar. 100 derajat itu di bagian bawah ya. Kan katakanlah dia berdiri gitu ya. Berarti kan ada sisi bawah, sisi atas ya. Sisi kiri, sisi kanan kan itu ya. Sisi bawah itu suhunya 100 persegi panjang gitu loh. Ya, sisi bawah 100 derajat Celcius. Katakanlah Celcius lah. Cuma di sini nggak ngomong Celcius ya, derajat gitu aja. Ya mungkin Kelvin atau apalah. Pokoknya ini satuannya nggak disebutkan ya. Ya, jadi bagian bawah itu suhunya 100 derajat. Bagian atas lah ini. Bagian atas suhunya 0. Atasnya di mana ya? Di taingga ya. Pokoknya atasnya ini di taingga gitu loh ya. Makanya di sini kan nggak digambar garis ya. Jadi bawah 100 derajat, atas 0 ya. Kiri 0. Yang kanan itu 0 gitu ya. Jadi itu kondisi ya. Itu yang saya sebut dengan kondisi dari sistemnya ya. Jadi sistem plat ya. Plat persegi panjang ini ya. Itu sisi-sisinya sisi bawah 100 derajat, sisi atas 0, sisi kiri 0, sisi kanan juga 0. Nah, yang jadi persoalan apa? Bagaimana suhu di dalam platnya? Jadi di dalam plat. Jadi yang diketahui itu di tepi-tepinya ya. Jadi dari ceritanya gitu ya. Jadi diketahui di tepinya, ditanyakan yang di dalam. Gitu loh ceritanya ya. Jadi problemnya seperti itu ya. Ya, jadi itu yang mau kita cari. Jadi misalkan berapa suhu di titik berapa ya? Atau di koordinat ya. Misalkan pertanyaannya berapa suhu di koordinat 5 cm 5 cm ya. Maksudnya itu X 5 cm, Y 5 cm ya, kayak gitu. Itu pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah suhu yang di dalam platnya. Nah, ini ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, nah ini digunakan cara ini ya. Jadi ini yang disebut dengan nama apa istilahnya di sini nih ya. Apa ini? Disebutnya. Ya, jadi kalau saya menyebutnya dengan istilah separasi variabel ya. Jadi kan tadi kita pengen tahu suhu di berbagai posisi ya di dalam plat. Yaitu apa? X berapa, Y berapa. Dengan batasan tadi ya. X-nya antara 0 sampai 10 cm ya. Y-nya dari 0 sampai tak hingga kan itu ya. Itu yang mau kita cari. Dan nanti kita lakukan yang namanya separasi variabel, yaitu apa? Fungsi T, X, Y itu merupakan perkalian dari fungsi X sama fungsi Y. Ya. Fungsi X itu hanya mengandung variabel X saja. Fungsi Y mengandung variabel Y saja. Itu yang disebut dengan nama separasi ya. Jadi separasi itu artinya kan pemisahan variabel. Jadi variabelnya dipisah ya. Jadi variabel X dan variabel Y itu dipisah. Variabel X itu punyanya fungsi X, variabel Y itu punyanya fungsi Y ya. Jadi dengan kata lain, fungsi suhu itu merupakan perkalian dari fungsi X sama fungsi Y. Itu ya. Nah, setelah itu disubstitusikan ke persamaan diferensial ini. Ya, tadi loh, separasi tadi loh ya, bahwa T itu perkalian fungsi X dan fungsi Y. Disubstitusikan ke sini nih ya. Nah, nanti ini ya, substitusikan ke sini. Ya. Ya, jadi setelah saya substitusikan, nanti hasilnya nanti apa? Persamaan 21 berubah menjadi persamaan 2.3. Ya, coba perhatikan ya, biar kalian tahu ya. Apa sih bedanya antara persamaan 21 ini ya, dengan persamaan 23 itu bedanya apa ini? Biar kalian paham ya. Apa bedanya antara Oh, 21 itu yang dot. Oke itu. Bedanya ya, menurut saya sih T-nya sudah diganti dengan yang tadi itu, ya, yang ya, pemisahan benar. variabel itu. Ya, benar. T-nya kan diganti dengan XJ ya kali ya. Ya, benar kan? T-nya diganti XC kan? Cuma ini dibolak-balik aja. Ini kan X kali Y kan sama aja dengan Y kali E kan, itu ya dibolak-balik kan. Ini kan Y, X, XC sama aja kan ya. Ya benar, Pak.
Satu, apalagi Gali selain itu? Kemudian karena T-nya itu bisa jadi dua fungsi dengan variabel berbeda, Hmm. dan karena salah satu fungsinya sebut saja x, Hmm. itu fungsinya hanya dependen dengan x, sedangkan T itu dependen dengan x dan y. Hmm. Sedangkan konstanta variabel y itu dengan do x itu menurut do x itu sama aja dengan konstanta. Jadi dia bisa dikeluarkan. Nggak akan ngaruh dia. Jadi turunkannya, jadi hanya x-nya aja yang di atasnya itu. Jadi y d kuadrat per d kuadrat x per dx kuadrat. Ya, Dan dua juga ya, di Gali ya. yang y itu sama aja. Ya, dua itu yang kedua kan ya. Yang ketiga apa lagi Gali? Ya benar. Kan T-nya kan tadi udah diganti kan, kemudian lalu kan perhatikan kan fungsi dari x, fungsi dari y kan ya. Ya. Oh ya, sebentar. Ada lagi satu lagi. Do-nya diganti jadi D terakhir. Nah, kan gitu. Do-nya diganti dengan D kan. Kenapa? Kenapa kok yang pertama pakai do? Soalnya T itu fungsi dua variabel. Kalau dua variabel kan berarti kan turunan parsial ya. Ya, kalau dua variabel loh ya. Kalau ya, satu yang awal ya, kan T itu fungsi dari X dan Y. Jadi kalau turunkan harus jelas, diturunkan terhadap apa dulu? Terhadap X atau terhadap Y, seperti ini loh. Ini kan diturunkan terhadap X, ini diturunkan terhadap Y kan gitu ya. Karena parsial gitu ya. Karena variabelnya nggak cuma satu, tapi kan ketika menjadi persamaan 2, 3, lah kan nggak pakai do kan, tapi pakai D ya. Kenapa? Karena fungsi satu variabel kan. Misalkan ini kan terhadap X ya, yang ini kan terhadap Y kan gitu ya. Ya, jadi menjadi turunan biasa kan. Ya, karena baik fungsi X maupun fungsi Y itu masing-masing adalah fungsi satu variabel kan gitu. Kalau T tadi kan fungsi dua variabel ya, sehingga itu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah itu. Kemudian setelah itu diapakan ini? Nah ini semua kedua ruas ya. Kedua ruas kiri maupun kanan saya bagi dengan XY. Nah ini ya. Kalau kedua ruas saya bagi dengan XY nanti kan Y dibagi XY kan nanti jadi seper X gitu ya. Ya Y dibagi XY kan seper X. Lalu apa? X dibagi XY kan seper Y ya. Terus 0 dibagi X ya tetap 0. Nah ini ya. Jadi nanti persamaan 23 berubah menjadi 24 karena saya bagi dengan XY. Nah coba. Lah, di persamaan 24 kalian lihat kan sudah terpisah ini ya. Terpisahnya gimana coba kalian lihat. Suku pertama kan semuanya ya, suku pertama semuanya adalah mengandung variabel X saja. Suku kedua semuanya mengandung variabel Y saja. Itu yang disebut dengan nama ini loh, separasi variabel. Jadi tujuannya itu ya, supaya nanti variabelnya itu terpisah, nggak nyampur gitu loh. Jadi X kumpul dengan X sendiri, Y kumpul dengan Y sendiri gitu ya. Nah, setelah itu ya, setelah itu apa yang selanjutnya dilakukan ya, persamaan 24 itu kan. Selanjutnya itu, nah ini. Selanjutnya 24 itu menjadi 25. Ya. Jadi di sini ceritanya itu gini loh. Kan ini kan ya, suku 1 ya. Suku 1 kan variabel X saja ya. Suku 2 kan variabel Y saja. Namanya variabel itu konstan apa berubah? Namanya variabel dia Konstan atau berubah? Variabel berubah kan ya. Jadi X bisa berubah kan. Y bisa berubah kan itu ya. Ya, gitu kan. Nah, misalkan gini aja. Misalkan kalau X-nya berubah, Y-nya nggak berubah, boleh nggak? masih bisa, Pak. Masih bisa kan ya. Jadi gini loh, saya mau mengatakan ini, bahwa perubahan variabel X dan perubahan variabel Y itu tidak bergantung satu sama lain. Mau X berubah, mau X tetap, mau Y berubah, mau Y tetap, itu mereka saling bebas. Pokoknya tidak saling ganggu lah. Jadi tidak berarti misalkan X berubah, nanti Y-nya ikut berubah, nggak begitu ya. Pokoknya mereka saling bebas. Nah, gitu ya, maksudnya itu gitu ya. Jadi
perubahan X maupun perubahan Y antar satu yang sama yang lain itu saling bebas. Dan itu hanya dimungkinkan ya kalau masing-masing itu merupakan konstanta. Gitu ya. Jadi misalkan ini konstanta ya, misalkan katakanlah ini 4 ya. Kan ini 4 ya, kan konstanta ya. Berarti kalau ini 4 ini berapa ini? Supaya 0. Misalkan ini 4, ini berapa ini? Min 4, Pak. Ya kan gitu, min 4 gitu ya. Jadi gitu. Jadi apapun perubahan pada X ya, pokoknya nilai semuanya ini nanti sama dengan 4. Itu pula apapun perubahan dari Y ya, pokoknya nilai ini adalah minus 4 gitu ya. Maksudnya itu gitu ya, itu mau ngomong begitu, puas ngomong gitu dulu. Lah ini loh, dia ngomong gitu kan, bahwa ini kan jadi gini kan, jadi artinya gitu loh. Jadi kalau ini 4, ini kan negatif 4 tadi gitu ya, ini 4, negatif 4 kan. Itu hanya terjadi kalau merupakan konstanta. Nah ini kan, konstanta. Konstantanya diberi apa? Diberi nilai apa? Minus K kuadrat. Ya, jadi konstantanya sama dengan berapa itu? Minus K kuadrat. Loh, mungkin kalian tanya, loh kok minus? Kalau plus apa nggak boleh? Ya boleh. Ya, jadi konstanta itu kan terserah, kan bisa plus, bisa minus. Terus kenapa kok kuadrat? Kalau nggak kuadrat apa nggak boleh? Ya boleh. Ya, cuma karena ada maksudnya. Kenapa kok diberi nilai kuadrat itu ada maksudnya? Ya, jadi konstantanya adalah minus K kuadrat. Kenapa minus? Ya ada maksudnya. Kenapa kok K kuadrat? Kalau plus juga boleh, kalau nggak kuadrat juga boleh ya. Pokoknya ini ada maksudnya lah. Kenapa kok diberi apa itu? Konstantanya diberi apa itu? Diberi lambang minus K kuadrat ya. Ya, kayaknya positif ini ya ceritanya gitu ya. Sehingga nanti kalau seperti itu berarti nanti yang terjadi kan ini ya. Jadi nanti berarti kalau seperti itu berarti kan ini jadi minus K kuadrat, yang ini jadi K kuadrat kan gitu ya. Loh. Kalau ini saya beri nama minus K kuadrat, berarti kan yang ini minus K kuadrat. Yang ini kan K kuadrat ini kan. Soalnya ini minus ya. Minus sama minus kan. Nah ini kan. Nanti jadi gini ya. Gitu ya. Nah sekarang artinya dengan separasi variabel ini ya, akhirnya kita bisa memecah ya. Memecah persamaan diferensial parsial tadi menjadi 2 buah persamaan diferensial biasa. Jadi gitu ya. Jadi saya mau mengatakan gini loh, bahwa tujuan dari separasi variabel ya, tujuan dari separasi variabel itu adalah memecah ya, memecah persamaan diferensial parsial n variabel ya. Jadi PDB n variabel menjadi PDB sebanyak n buah. Jadi nanti akan menjadi PDB sebanyak n gitu ya. Kalau tadi kan PDB-nya kan 2 variabel. Maka dengan separasi variabel dia nanti akan pecah menjadi dua buah persamaan diferensial biasa ya. Yang satu untuk X, satunya lagi untuk Y ini loh. Ini kan PDB biasa ini ya, persamaan diferensial biasa ini. Ordinary ya, ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa ya. Ini untuk variabel X, yang ini untuk variabel Y. Jadi itu ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi tujuan separasi itu mengubah ya. Dari PDP menjadi PDB. Jadi apa? Jadi persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial biasa. Ya, tentunya ada sebanyak variabelnya ya. Ada 2 variabel, maka nanti ada 2 persamaan diferensial ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu ini, nah, nanti kita bisa cari solusinya ya. Jadi misalnya ini ya, ini kan turunan kedua ya. Jadi kalau turunan kedua dari fungsi X sama dengan minus K kuadrat X, itu nanti solusinya ada 2 macam. Itu apa? Fungsi sin sama fungsi cos. Coba. Apa benar seperti itu? Coba kalian cek aja deh. Kalau pengen ngecek ya coba kita coba aja ya. Misalkan sin KX ya. Coba sin KX kalian turunkan 2 kali. Berapa itu? Turunkan sin KX 2 kali. Sin KX. Kalau turunan pertama ada jadi K cos Ya. K Ya, benar. K habis cos. itu kedua min K kuadrat
kok sin KX. Ya, benar kan? Jadi nanti jawabannya kan min K kuadrat sin KX. Masukkan ini kan sama ya. Kiri kanan kan sama ya. Lah, ini loh. Ini kan X turunan kedua kan. Itu kedua kan min K kuadrat sin KX. Nah, ini kan min K kuadrat X-nya kan ini. Nah, gitu kan ya. Begitu pula ini kan. Itu. Jadi maksud saya gini. PDB ini solusinya bisa sin KX, bisa cos KX gitu ya. Nah, sekarang ini untuk yang ini solusinya apa? Ya, ada dua solusi, yaitu eksponensial KY dan eksponensial negatif KY. Coba kita cek aja ya. Turunan kedua dari eksponensial KY, coba turunkan 2 kali ini. Eksponensial KY, kalian turunkan 2 kali. Jika kita turunkan 4 terhadap Y, K-nya K-nya itu turun 2 kali jadi konstanta. Jadi K kuadrat Ya. EKY. Dan Ya, kan? untuk yang satunya itu, min K-nya turun 2 kali, jadi min K kali min K. Ya, min K kali min K jadi positif kan ya? Min KY, ya. Begitu, kan, Pak. ini kan, bener kan? Ini kan ya? Bener kan? Jadi ini kan K kuadrat gitu ya? Ya, benar, Pak. Ya, gitu kan? Jadi itu ya solusinya ya. Ya, jadi X punya 2 solusi, Y juga punya 2 solusi. Nah, sekarang kalau solusi PDB-nya bagaimana? Nah, berarti kan ya ini T kan tadi kan ya. T kan X kali Y, berarti kan tadi X-nya ini ya. Oh ya, ini X-nya ini ya. X-nya itu sin KX, ya ini kan. Y-nya ini kan. Nah, jadi ini dikalikan ya. Dikalikan. Kira-kira ada berapa kombinasi ya kalau gini ya? 4 kali 4, 4 kali 4. 2 kali 2 ya, jadi berapa itu? Ada berapa kombinasi ini? Ini kan X-nya kan ada 2 macam. Ya, Y-nya juga 2 macam ya. X-nya 2 macam, Y-nya 2 macam. Kalau saya kalikan nanti ada berapa kemungkinan kombinasi itu? Ada 4 kombinasi, Pak. Ya, Pak. ada 4 kombinasi kan ya. Ya, 2 macam kali 2 macam kan ada 4 kombinasi kan gitu ya. Nah, itu maksud saya gitu ya. Oke ya, sekarang ini ya, ini adalah solusi umumnya ya ini 27 nih. Ini adalah solusi umum. Ya, solusi umum itu maksudnya itu solusi yang berlaku secara umum ya. Nah, sekarang kalau ada solusi umum pasti ada solusi khusus. Itu solusi yang berlaku untuk yang kita lihat tadi. Tadi soalnya gimana ini kan? Nah, ini. Yang berlaku untuk ini saja ya. Itu solusi khusus. Kalau tadi kan umum ya. Berapapun suhunya ya kan nggak peduli suhu 100, pokoknya suhunya berapapun ya. Solusi umum. Tapi kalau untuk yang ini kan di sini kan suhunya apa? Atas 0, bawah 100 ya, kiri 0 aja. Jadi kita mau nyari untuk solusi yang ini gitu ya. Ini khusus ya. Ya, coba ya nanti kita mau cari itu ya. Ini coba. Nah, ternyata ada apa? 27 ya. 27 menjadi 28 ini ya. Ini ngerti maksudnya kali ini ya. Sedikit ini ya. Coba perhatikan. Apa sih bedaan antara 27 sama 28 ya? 27 kan ini ya. Ini kan. Jadi kalau 27 kan umum ya. Ada EKY, ada E minus KY, terus ada sin KX, ada cos KX. Coba perhatikan yang 28. Bedanya apa ini? K-nya berubah, Pak. Atau jangan itu dulu. Jangan tahu yang sederhananya dulu. Coba perhatikan ya. Kalau umumnya ada apa? Ada sin, ada cos ya. Oke ya. Ada sin KX, ada cos KX. Oke ya, gitu ya. Coba perhatikan. Di sini gimana nih? Hanya ada sin, Pak. Ya, hanya ada sin. Cosnya hilang ya. Hanya ada sin ya. Oke ya. Cosnya nggak dipakai gitu. Perhatikan ini. Kalau yang umum kan ada E pangkat positif KY sama E pangkat negatif KY kan itu ya. Perhatikan yang ini. Gimana nih? Perhatikan ini loh. Gimana? K-nya berubah, Pak. Ini aja. Nggak usah pedulikan K dulu lah. Nggak usah coba perhatikan ya. Coba lihat. Perhatikan di sini kan ada sin, ada cos ya. Ternyata apa yang terjadi di sini?
Hanya pangkat negatif dan sin yang bertahan. Iya, jadi gitu, benar. Jadi sin muncul kan ya, cos-nya hilang kan itu ya. Di sini yang muncul apa? Pangkat apa ini? Pangkat negatif. Pangkat negatif. Positifnya kan hilang ya. Nah, itu perlu saya jelaskan itu. Jadi saya perlu jelaskan dulu. Kenapa kok yang sin muncul, yang cos hilang ya, satu ya. Terus yang kedua, kenapa kok yang muncul kok yang pangkat negatif ya, yang positif kok hilang? Nah, itu perlu saya jelaskan itu di sini. Jadi coba perhatikan di sini ya. Kembali ke sini. Ini loh. X itu berarti apa? X kan dari kiri ke kanan ya. Oke ya. X berarti apa? Dari kiri ke kanan. Coba perhatikan. Mulainya dari berapa ini? Dia 0 ke 0. 0. Dari 0 ke 0. Oke ya. Kalau sinus itu mulainya dari berapa? Kalau sinus itu dia dari dalam range berapa? Ya ini 2P mulai dari V? ini loh, mulai dari X berapa ini? Mulai dari X 0 sampai berapapun ya, nggak tahu ya. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan ini loh. Kan mulai dari X 0 sampai X berapa ini? X 10 cm ini ya, benar ya. Ya. Jadi di 0 itu 0, di 10 cm juga 0. Katakanlah mulai dari 0 sampai 0. Itu kira-kira sinus memenuhi atau enggak? Dalam 360 derajat dia memenuhi. Memenuhi kan? Kalau kosinus memenuhi enggak? Enggak, Pak. Kenapa kok enggak? Cos mulainya dari 1, Pak. Nah, itu makanya itu jawabannya. Kenapa kok cosnya dibuang? Karena mulainya dari 0 ini, ya kan? Ya kan? Karena apa? Karena mulainya dari 0 ya. Nah, ini. Jadi karena mulai dari 0 berarti kan kosinus tidak memenuhi. Gitu loh jawabannya gitu ya. Kenapa cos dibuang? Maaf, bukan cos dibuang sih. Kenapa kok cos nggak muncul gitu ya? Bukan dibuang, maaf, saya salah menggunakan istilah ya. Jadi kenapa kok di sini dipakai sinus? Karena mulainya dari 0. Kalau mulai dari 0 berarti kan sinus gitu ya. Terus berikutnya. Coba berikutnya lihat ini loh, mulai dari ini loh. Coba Y-nya ya. Y-nya mulai dari berapa? Untuk temperatur vertikalnya dia mulai dari 100 dan 100 akhirnya sampai ke 0. Ya, perhatikan ya. Dari 100 sampai 0 kan ya. 100 sampai 0. Itu turun apa naik itu? Dia turun, Pak. Turun ya, coba ya. Perhatikan ya. Oke ya, turun ya, kelihatan di situ ya. Coba kenapa kok ini nggak dipakai? Kalian tahu fungsi eksponensial positif itu naik apa turun? Eksponensial positif dia itu naik, Pak. Naik kan ya. Berarti memenuhi ini enggak ini kalau naik itu? Dari 100 ke 0 memenuhi enggak? Tidak memenuhi, Pak. Nah, makanya itu ya. Yang memenuhi apa? Eksponensial negatif kan ya. Itu jawabannya di situ ya. Karena dari 100 menuju 0 itu kan turun ya. Jadi enggak mungkin eksponensial positif. Nah, itu kejawab situ ya. Jadi kenapa kok di sini digunakan negatif? Karena itu tadi ya. Oke ya. Jadi artinya kombinasi yang masuk, ya bukan, maaf. Kan tadi kan saya katakan ada 4 kombinasi tadi ya. Ya tadi kan ya. Jadi kombinasi yang memenuhi ya, yang memenuhi kondisi sistem ya, atau istilahnya itu syarat batas lah ya. Ya istilahnya itu syarat batas ya, boundary ya, boundary condition itu ada istilah loh. Boundary condition ya, syarat batas ya. Ya tadi itu. Apa boundary condition ya tadi? Bawah 100, atas 0, kiri 0, kanan 0 ya. Jadi yang memenuhi apa? Kombinasi apa? Eksponensial negatif Y sama sin KX ya. Nanti jadi ini, jadi persamaan berapa? Persamaan 28 gitu ya. Nah itu ya. Ya terus mungkin kalian tanya, terus K-nya berubah nih ya, K-nya jadi apa? Lihat nih. K-nya jadi apa ini? K jadi apa ini? Ini loh, saya blok kelihatan ya. Kelihatan, Pak. K-nya jadi apa itu? NP per 10. Ya, betul. K, kenapa kok jadi NP per 10? Ya, kenapa kok K-nya menjadi NP per 10? Ya, itu terkait dengan gini kan.
Jadi 10 itu satu periode ya. Ya, jadi mana tadi? Lah ya, jadi 10 ini kan 10 ini kan bisa, katakanlah misalkan ini ya, saya kasih ilustrasi gitu aja. Katakanlah, kan kalian tahu ya, dari 0 ke 0 itu kalau sinus itu berapa derajat ya? Dari 0 kembali ke 0 itu berapa derajat ya kalau sinus itu? Kalau dia itu sin, dia itu pi, habis itu 2pi, habis benar itu sekali. ya sekian Ah, pi 0 hasilnya. Ya, benar sekali. Benar apa dikatakan kali tadi ya. Jadi 0 ke 0 kan bisa pi 180 ya. Bisa 2pi yaitu 360, bisa juga apa? 2pi berapa? Pokoknya kelipatan dari 180 ya. Nah, itu ya. Jadi itu. Jadi nanti kelipatan dari 180 itu. Mana tadi? Ya ini, nanti ini ya. Jadi ini. Jadi pokoknya kelipatan dari 180. Lah 180 kan pi ini ya. Lah ini kan NP. NP berikan kelipatan dari 180 ya. Dibagi 10 karena 10 cm tadi ya. Tadi kan 10 cm ya itu. Jadi pokoknya kayaknya kita ganti dengan NP per 10 ini kan ya. Jadi NP per 10 baik di X maupun di Y kan itu ya. Nah itu. Jawabannya itu ya. Nah, N-nya berapa? Ya N-nya mulai dari 1pi, 2pi atau apa? 180, 360. Terus berapa? 3 kali 180 dan seterusnya kan. Nah, nanti saya tulis jadi gini nanti. Lah ini nanti 28 menjadi 29 ini ya. Ya, ini kan berlaku untuk semua N ya, kan nggak cuma satu N. Ya, mulai dari N1 sampai N tak hingga kan itu ya. N-nya itu loh. Jadi kalau N1 berarti kan 180 ya. Kalau N2 berarti kan 360 kan. Ini ya. Jadi nanti ini ya. Sin ini kan. Mana sih ini nih? Bentar ini ya ini ya. Nah, ini loh. Ini ya, jadi ini nanti. Ya ini kan. Masing-masing dikasih konstanta B ya. Jadi misalkan untuk N1, B1 konstantanya ya. Untuk N2 konstantanya B2 gitu ya. Pokoknya mulai dari 1 sampai tak hingga lah nanti jadi ini. Nah, ini ya. Jadi nanti kesimpulannya ya bentuk solusinya itu ini gitu ya. Ini loh bentuk solusinya ya. Jadi apa? T sama dengan sigma ya. Sigma dari 1 sampai tak hingga Bn apa min NPY per 10 sin. Nah itu ya. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Sampai persamaan 29 bisa kalian pahami ya. Atau ada pertanyaan? Sampai persamaan 29 bisa dipahami. Iya, silakan Novaldi, silakan Novaldi. Iya. Iya, silakan Novaldi ya. Saya nanya yang di atasnya itu, maksudnya sebelum persamaan itu. Persamaan Ini berapa kan, itu Novaldi? kayak ini Pak, yang 2.2. 2.2 ya Novaldi ya? Ya itu kok 2.2 ya? Bentar, 2.2 benar ya? ya 2.2. 2.2 ya. Ini ya Novaldi. Iya. Ya ini Nah, ya. itu kan gini tuh bacanya. Fungsi T itu pokoknya itu terdiri dari dua variabel X dan Y. Itu kok kenapa sih penulis itu bisa menyatakan bahwa bentuk fungsi T itu sama dengan X, fungsi X dengan fungsi Y itu. Taunya itu dari mana, Pak? Oke, ya. Iya, pertanyaan yang bagus Novaldi. Jadi ini adalah prosedur ya. Prosedur yang disebut dengan nama separasi variabel. Jadi maksudnya itu fungsi dari n variabel ya. Fungsi dari n variabel itu merupakan perkalian ya. Perkalian dari fungsi masing-masing variabelnya. Jadi kalau masalah penamaan sih bisa bebas ya Novaldi ya. Jadi nggak harus dikasih nama X, nggak harus dikasih nama Y, itu kan nama fungsinya ya. Coba perhatikan ya, antara variabel X sama fungsi X itu beda loh ya. Jadi variabel itu yang huruf kecil itu ya. Huruf kecil itu variabel, yang huruf besar itu fungsi. Jadi nggak harus kok diberi nama fungsi. Nama fungsinya itu X, nama fungsinya Y itu nggak harus. Misalkan fungsinya sebut aja misalkan T X, Y ya, itu sama dengan F fungsi X sama G fungsi Y, bisa juga begitu kan ya.
Ya, bisa juga seperti itu. Ya, jadi nggak harus diberi nama X. Tapi yang jelas itu ya, yang merupakan prosedur dari istilah prosedur yang sudah baku ya, prosedur standar dari separasi variabel, bahwa fungsi X, Y itu merupakan perkalian, itu kata kuncinya itu perkalian ya. Perkalian dari fungsi masing-masing variabel. Ya, itu kata kuncinya ya. Jadi fungsi X, Y merupakan perkalian dari fungsi masing-masing variabel. Nama fungsinya terserah. Nggak harus fungsi X, fungsi Y ya. Tapi yang jelas variabelnya adalah variabel X, variabel Y. Kira-kira bisa dimengerti, Novaldi? Bisa. Oke ya gitu ya, maksudnya itu sudah ini, Novaldi, sudah istilahnya apa ya? Sudah prosedur baku itu. Ya, Ya, Pak. Terus ini ya. Pak, satu lagi gitu. Pak. Ya. Yang bersamaan 2.6, Pak. 2.6 ya, Novaldi. 2.6. Ya, gimana Novaldi? Ya, jadi itu saya bingung, Pak. Kenapa kok bisa kepikiran gitu dari persamaan 2.5 itu bisa didefinisikan sebagai 2.6. Kan ini kan iya, maksudnya kalau misalkan saya saya tahu yang Noval ditanyakan, saya paham. Ya itu gimana? Kok bisa ya gini begini, ya. kan? Ya ini anggapannya gini Novaldi. Jadi anggapannya puas itu kalian sudah memahami persamaan diferensial biasa. Ceritanya gitu ya. Jadi puas menganggap kalian sudah tahu persamaan diferensial biasa. Jadi di persamaan diferensial biasa kayak ini loh Novaldi, bahwa apa itu? Turunan kedua sama dengan minus K kuadrat, fungsinya itu pasti solusinya sin sama cos. Itu kan sebenarnya persamaan gelombang gitu. Kok persamaan gelombang? Persamaan getaran itu Novaldi. Kan Novaldi tahu ya, persamaan getaran itu kan solusinya kan kalau nggak sin ya cos ya. Persamaan getaran yang kalian pelajari di fisika 1 itu loh. Persamaan getaran kan itu apa itu turunan kedua dari simpangan itu ya. Itu kan. Turunan kedua simpangan terhadap waktu sama dengan turunan ini apa itu turunan kedua dari fungsi simpangan terhadap waktu ya. Itu sama plus omega kuadrat. Ya, omega kuadrat simpangan sama dengan 0 kan itu ya. Itu. Jadi ini sebenarnya persamaan getaran ini Novaldi. Ya, jadi persamaan ini kita kenal di fisika namanya persamaan getaran. Persamaan getaran solusinya kan ini kan sin kx cos kx, coba kalau getaran kan terhadap waktu ya. Ini. Jadi puas menganggap kalian udah tahu solusi dari ini itu adalah ini. Dari topik sebelumnya maksudnya ya. Dari topik persamaan diferensial biasa. Kalau yang positif nanti bukan sinus kosinus tapi eksponensial. Ya, jadi kalau negatif kan fungsi periodik ya, sin sama cos. Kalau positif berarti fungsi yang tidak periodik ya, fungsi naik atau fungsi turun ya. Fungsi eksponensial itu kan monoton naik atau monoton turun kan gitu ya. Kira-kira bisa dimengerti itu jawaban saya itu Novaldi. Bisa. Ya, jadi anggapannya puas, anggap kalian udah tahu bahwa persamaan diferensial parsial ini punya solusi ini gitu ya. Barangkali ada lagi yang tanya. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Yang ini, Pak, yang bersama 2.7. 2.7 ya, oke. Ya. Kan kalau ngikut dari cerita di atas seharusnya T sama dengan X itu ada 4 persamaan ya kan, Pak? Ya, 4. Istilahnya bukan persamaan, 4 kombinasi. 4 kombinasi. Nah, itu kok nulisnya itu kayak gitu? Itu gimana? Yang 2.7 itu kok kayak digabung? Saya lihatnya kok kayak matriks gitu, tapi jadi bukan matriks. Ya, saya tahu. Saya tahu yang Novaldi maksudkan. Jadi Buas itu cuma menyederhanakan penulisan ya. Sebetulnya kalau diuraikan kan ada 4 ya, ada 4 kombinasi gitu ya. Ya kan, misalkan apa? Ini sama apa bentar ya. Ini sama ini gitu ya, terus ini sama ini gitu ya, terus pokoknya dapat kombinasi lah. Jadi ini penyederhanaan penulisan aja nih. Jadi jangan dianggap matrik, bukan. Ini bukan matrik kok, bukan matrik, tapi kayak penyajian aja sih.
Tapi nanti dalam tulisannya nggak seperti ini ya, yang ada 4 suku lah gitu ya. Jadi ini dengan ini gitu ya. Sama ini ya, misalkan ini ya. EKY dengan sin 1 ya. EKY dengan cos 2 ya, terus apa? E minus KY dengan sin. Pokoknya ada 4 suku lah gitu ya. Cuma ya masalah penyajian aja kok ini. Tapi nanti dalam apa? Dalam penulisan persamaannya nggak begini gitu loh. Oh iya, Pak. Ini bentuk Nah, penyajian ini nih di matematika ada nggak atau cuma Mary saja yang buat gitu? iya, jadi ini bukan bentuk yang ini kok, bukan bentuk yang formal kok. Ya mungkin di Mary aja ya. Jadi memang gaya Mary Elbaz menyajikan gitu. Oh iya, Pak. Iya, Gitu kok. Gaya Mary Elbaz menyajikan. Jadi maksudnya itu dia kombinasi. Pokoknya Mary itu mau mengatakan di kotak ini ya, bahwa solusinya itu kombinasi dari masing-masing dua solusi, masing-masing fungsi itu gitu ya. Cuma nanti pilihan mana kan tergantung apa syarat batas tadi ya, boundary apa itu. Ini loh. Boundary condition tadi kan sudah saya jelaskan tadi ya. Kok jadi ini ya, ini terkait gambarnya ya. Terkait gambar kok ini ya. Kalau gambarnya beda nanti kombinasinya bisa beda ya. Ya, dari 4 kombinasi nanti bisa kita pilih yang 1, yang 2, yang 3 atau yang 4. Tergantung ini kok, tergantung apa itu. Syarat batas atau istilah bukan syarat batas. Ya, boundary condition. Kondisi batas ya. Kondisi tepi lah gitu ya istilahnya. Ada lagi? Jelas ya? Yes, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, solusinya nanti ini kan ya, solusi itu. Nah, sekarang problem selanjutnya itu apa? Problem selanjutnya adalah mencari B ini gitu ya. Jadi problem selanjutnya adalah mencari B. Jadi B-nya itu berapa? Jadi maksudnya itu B1 berapa, B2 berapa, B3 berapa, sampai tak hingga. Sampai tak hingga suku. Ya, tapi ya jangan nanti dimaknai nanti sampai tak hingga suku, bukan. Jadi nanti mungkin kita akan ambil beberapa suku aja. Jadi istilahnya pendekatan lah ya. Ya, jadi mungkin kita ambil, ya kayak kita membuat deret itu loh. Seperti yang kita bahas kemarin loh, deret-deret itu loh ya. Ya, nanti mungkin kita butuh sampai 3 suku, berarti apa? Berarti kita harus nyari B1, B2, B3 kan itu ya. Mungkin kita mau teliti lagi, kalau teliti lagi berarti harus butuh suku lebih banyak lagi, misalkan sampai 10 suku. Tadi butuh apa? Butuh B1, B2, B3 sampai B10 gitu ya. Nah, itu maksudnya itu gitu ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, sekarang itu ya, jadi problem selanjutnya itu adalah mencari B-nya itu. Ya. Jadi kita mulai dari ini dulu ya. Misalkan ini ya. Kita tuju satu-satu ya. Jadi ini for apa nih? Berarti pada Y sama dengan 0, T-nya 100. Berarti di mana nih? Y sama 0 itu di mana nih? Y sama dengan 0 ini. Tadi kan ada 4 sisi ya. 4 sisi mana di Y sama dengan 0 ini? Bawah, Pak. Bawah suhunya berapa itu? 100. 100 kan itu ya. Oke. Ya, jadi masukkan aja. Masukkan Y-nya 0. Coba kalian masukkan. Kalau Y-nya 0, bagaimana dengan ini nih? Kalau Y sama dengan 0, ini bagaimana nih? Y sama dengan 0. Berarti E pangkat 0 sama aja. Ya, E pangkat 0 berapa? E pangkat 0, 1. Berarti dia itu nggak ngaruh dalam perkalian, Pak. Ya, jadi kan E balikan 1, sehingga nanti jadinya apa nanti? Ini. BN, kan ini 1 ya. Sin, ini kan. Sin NPX per 10. Nah, itu suhunya berapa? Suhunya 100 kan itu. Jadi maksudnya itu suhu pada Y sama dengan 0 ya. Berarti kan sisi bawah itu ya. Itu sama dengan sigma ya, dari 1 sampai tak hingga BN sin NPX per 10. Lah itu nilainya 100 kan gitu ya. Itu kan gitu ya. Lah sekarang kita mau cari itu ya. Yaitu
kita gunakan ya. Ini kalian masih ingat ini enggak ini? Ini topik-topik yang sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya ya. Mungkin yang ngajar bukan saya ini ya, Bu. Ini kalian kemarin belajar apa saja ini? Tentang deret. Ini loh, deret Fourier ini ya. Ini kan Fourier series ya. Ini loh ya. Jadi nanti menjadi deret Fourier itu ya. Jadi untuk mencari BN ya, nanti kita gunakan deret Fourier, yaitu ini kan nanti ya. Ya, jadi ini loh, BN, ini kan ya. Fx, efeknya berapa? F-nya kan 100 ini ya. Sin, nah ini kan ya. Kenapa kok ini deret Fourier? Karena sinus ya. Sinus. Atau gini aja deh, saya kembali ke yang saya jelaskan sebelumnya ya. Pertanyaan saya gini aja deh, biar kalian nggak bingung ya. Ini kita bahas koordinat apa ini? Saya tanya dulu lah. Ini kita bahas koordinat apa ini? Kartesian. Kartesian ya. Jadi gini, kalau kita bahas koordinat kartesian, nanti kita bertemu dengan namanya deret Fourier ya. Ini loh, deret Fourier gitu ya. Gitu ya. Fourier series ini ya. Atau kartesian ya. Kalau kita pakai koordinat bola, nanti kita akan ketemu apa nanti? Yang saya bahas kemarin itu. Koordinat bola ketemu deret apa nanti? Yang kemarin itu. Lesender, Pak. Lesender. Masih ingat ya? Lesender ya. Yang kita bahas kemarin itu loh. Gitu ya. Kalau kita pakai koordinat silinder, ketemu apa nanti? Yang kemarin? Hah? Yang keras? Basel, Pak. Basel. Itu ya. Itu aja deh. Yang perlu kalian pahami ya. Jadi karena ini kita menggunakan koordinat kartesian, nanti kita akan ketemu deret Fourier, yaitu sinus, kosinus kan itu ya. Ini kebetulan sinus saja ini ya. Kosinusnya hilang nanti ya. Kosinusnya nggak kita pakai. Jadi itu ya. Jadi nanti larinya gitu. Pokoknya itu yang perlu kalian pahami lah. Kalau kartesian nanti kita akan menggunakan deret Fourier gitu ya. Kalau silinder kita akan menggunakan Basel ya. Kalau bola kita nanti akan menggunakan Lesender. Nah ini karena kartesian ya, nanti ketemu ini deret Fourier ini ya. Ketemu lagi deret Fourier ini ya. Jadi nyari ini kan, nyari BN-nya ini kan ya. BN, kalian tahu rumus deret Fourier kan ini ya. Fx sin npx dx ya. Efeknya berapa? Efeknya tuh ini loh, 100 ini loh ya. Ya, 2/L. L-nya berapa? Ya L itu panjang tepinya. Panjang tepinya berapa tadi? 0 sampai L ya. L itu panjang tepinya. Berapa panjang tepinya? Kan panjang tepinya kan 10 cm ya. Ya, ini loh 10 ya. Jadi 0 sampai 10. L-nya 10 cm ya, pakai cm tadi. Ya, sehingga nanti ini ya 2/L. Ini rumusnya kan? Ini rumus deret Fourier loh ya. Di sini ya, rumus deret Fourier kan ini ya. Jadi BN 2/L 0/L Fx sin npx L ini ya. Lalu masukkan efeknya berapa? Efeknya itu ini kan ya. 100 konstanta ya. L-nya 10 ya, ini kan. 2/10 0/10 ini ya. Lalu artinya kan kita tinggal integralnya sin ya. Integralnya sin itu apa? Dia diintegralkan jadi min cos, Pak. Ya, min cos kan itu ya. Oke, nanti pokoknya ini nanti integralnya sin itu kan min cos, katakanlah ya min cos. Jadi apa? Cos npx per 10 ya. Coba masukkan ini ya. Masukkan ini apa itu? Angka 10 ya. Coba berapa ini? Cos, kan jadi cos nanti ya. Cos np 10 coret kan ya. Nanti kan jadi cos np. Cos np itu berapa ya? Kalau kalian saya tanya cos np itu berapa? Cos NP. Cos NP. Kalau tidak salah itu dia itu bergantung. Ya bergantung, benar sekali. Jika dia sebut saja cos 2pi, dia jadinya 1. Cos pi ganjil
tergantung Min N-nya satu. kan ya. Tergantung N-nya kan. Iya. Jadi Hmm. kalau N-nya ganjil berarti kan cos, misalkan cos pi, cos 180 ya. Cos 180 berapa? Cos 180. Dia -1, Pak. Nah, -1 kan ya. Kalau genap, cos pi, cos 360 berarti berapa? Cos 180 berapa? Kok 180? Maaf. Cos 360 ya. Pokoknya gitu loh. Kalau N-nya ganjil berarti kan cos pi ya. Katakanlah cos pi misalkan ya. Berarti kan cos pi berarti kan -1 ya. Kalau genap misalkan cos 2pi, cos 360 berarti kan 1 ya. Pokoknya jawabannya kalau enggak 1 -1 ya. Kalau ganjil itu -1, kalau genap itu 1 kan itu ya. Lah kan dikurangi apa? Lalu dikurangi cos 0 kan? Ini kan 10 sama 0 ya. Cos 0 berapa? Kalau cos 0 berapa? 1. 1. Maka nanti jawabannya ini. Jadi kalau dia itu genap ya, kalau genap itu 0. Kenapa kok 0? Karena misalkan gini lah, misalkan katakanlah misalkan 2pi ya. Cos 2pi dikurangi cos 0, kan 0 ya. Benar enggak? Cos 2pi dikurangi cos 0. Kan 0. Ini kan integral. Integral kan mesti apa? Cos apa itu? Hasilnya batas atas dikurangi batas bawah ya. Batas atasnya kan 10 ini ya. Ada N-nya itu ya. Jadi nanti kalau dia itu genap berarti kan nanti jawabannya 0 ya. Kenapa? Karena dikurangi kan ya. Tapi kalau dia ganjil berarti kan nanti jadi ini kan jadi 2 kalinya kan. Soalnya negatif kan ya kan misalkan katakanlah -1 ya. Ya -1 dikurangi 1 kan jadi -2. Nah ini ya. Ya gitu ya. Jadi kalau jadi itu nanti jawabannya ya. Jadi tergantung itu. Nah, sehingga nanti jadinya nah ini. Ya, nanti jadinya yang muncul apa? Yang odd ya atau yang ganjil. Ya, yang genap 0 gitu ya. Sehingga coba lihat. Kalian lihat hasilnya kan ini kan ya. Nah, ini kan px. Nah, berarti kan 1 ya. Lalu apa? 3px. Nah, berarti kan ganjil ya. Lalu nanti apa? 5px ditulis ya. Sepertinya ini cuma diambil ini kan ya. Cuma diambil 2 suku aja ya. Berarti suku ganjil pertama 1 dan suku ganjil kedua yaitu 3 ini ya. Ya. Jadi yang muncul yang ganjil aja ya ini loh. Ini ya. Jadi kalau kalian lihat B1 berapa ini? Coba kalau kalian tanya B1 berapa? Jawabannya Pak, B1 sama dengan berapa itu? B1 sama berapa? B1? Ini loh. B1 berapa? Per pi. 400 per pi kan itu ya? Kuadrat. Iya. B1. B2 berapa? Bagaimana? B2 berapa? B2 0. B2 0 kan itu kan event ya. B3 berapa? 400 per 3pi. Ya, benar 400 per 3pi. B4 0. 0 gitu. Hati-hati gitu ya. Ya, itu pertanyaan menjebak gitu ya. Jadi loh, makanya ini 400 per pi kan ya. Nah, ini kan 400-nya taruh sini. Ini ya. Nah, ini. Nah, nanti ini. Jadi nanti sepertinya ini cuma diambil 2 suku aja ya. Yaitu apa? Suku B1 sama B3 kan gitu ya. Ya ini kan sepertinya ini. Kalau mau dihitung, misalkan ini loh. Misalkan saya pengen tahu di X 5 cm sama di Y 5 cm berapa ya. Ini loh. Di X 5 cm sama di Y 5 cm itu berapa. Tinggal dimasukkan di sini ya ini loh. Masukkan ke sini pakai kalkulator ya tentunya ngitungnya ya. Kalian masukkan ke sini. Jadi X-nya itu kalian masukkan angka 5 ya. Y-nya masukkan angka 5. Jadi nanti ini berapa ini?
Ya, 5 berarti kan setengah ya, benar ya. 5 berarti 5/10 kan setengah ya, benar ya ini kan. Ya, setengah nanti ini sepertiga ya. Nanti dihitung pakai kalkulator ya, cuma diambil berapa suku ini? Cuma 2 suku aja ya. Nanti sekitar ini ya 26,1 derajat. Derajat apa ya, tergantung derajat Celcius, derajat Kelvin ya. Tergantung suhu yang dipakai gitu ya. Nah, itu. Ya, apalagi di sini ya, udah ya. Oke, sampai di situ mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi ya. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan di soal ya, tentukan suhu di titik kayak ini ya, 5 cm ya kayak gini nih caranya. Jadi cuma diambil 2 suku aja ya biar ngitungnya nggak banyak-banyak gitu ya. Oke, ada pertanyaan barangkali. Ya, jadi sampai sini nanti ya. Ada pertanyaan barangkali. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan lagi ya. Tapi yang soal kedua ini ya. Next ini ya. Nah ini apa bedanya antara yang tadi dengan yang sekarang ini? Coba perhatikan ya. Top ya. Di top berarti kan atas ya. Atasnya suhunya 0. Ya. Terus nah, gini ya. Jadi gini loh, soal yang berikutnya itu bedanya dengan yang soal pertama itu hanya masalah ketinggiannya 30 cm. Gitu ya. Kalau tadi ketinggiannya berapa tadi? Tadi ketinggiannya infinite, Pak. Ya, infinite, benar sekali. Ya, benar sekali yang dikatakan Gali tadi kan infinite ya. Tak hingga kan ya? Ya, tak hingga kan ya, semi tak hingga kan ya. Kalau sekarang 30 cm. Jadi sekarang itu ini. Lebarnya 10 cm, tingginya 30 cm. Suhunya tetap ya. Kiri 0, kanan 0, atas 0 ya. Bawah 100 gitu loh. Terus gampangnya gitu ya, cuma di sini itu 30 cm gitu loh, dikasih warna kuning sama Pak Suminar nih ya 30 cm. Nah, kalau begitu bagaimana dengan solusinya ya? Nah, itu ya, sekarang problemnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu, berarti nanti solusinya bagaimana? Tadi kan solusi umumnya kan gini ya. Sekarang pertanyaan saya gini dulu lah, sebelum masuk ke situ ya. Kita pakai sin apa pakai cos? Pakai sin KX apa cos KX? Untuk kasus yang kedua Dia ini ya. Secara X-nya dia masih 0 ke 0. Iya, benar. Berarti apa? Benar. Berarti pakai Sin. Oke ya, oke, sin ya. Sekarang untuk yang kedua bagaimana nih? Pakai EKY atau pakai E-KY? Gini loh. Fungsinya naik apa turun? Dia itu hasilnya turun. Turun kan, dari 100 ke 0 kan ya? Ya. Dalam jarak 30 cm kan itu ya. Jadi kira-kira yang menu itu apa? EKY apa E-KY? Turun loh ya. Jadi gini loh, saya katakan ini loh, kalau kalian pakai E-KY ya, kalau pakai E-KY itu kan nilainya 0 kalau Y-nya berapa? Kayak tadi loh, ini loh, pakai ini kan misalkan ya, kan turun ya, itu nilainya 0 kalau Y-nya berapa itu? Di saat dia diperbesar, dia semakin lama semakin dekati 0. Iya, berarti bagaimana? Pada nilai Y berapa, dia 0.
Sebut saja infinite. Kan tak hingga toh. Kan E pangkat minus tak hingga kan 0 ya. Benar nggak? Benar. Iya. Jadi untuk kasus tadi benar ya. Tapi untuk kasus sekarang kan tidak, kan 30 Y-nya ya. Nah, kalau kalian masukkan Y30, apakah katakanlah misalkan K-nya 1 lah, anggap aja gitu ya. Nah, anggaplah gampang-gampang aja lah. Anggap aja K-nya 1 gitu ya. Apakah E-30 itu 0? Tidak, Pak. Tidak. Masih ada. Maka kan ada nilai gitu ya. Kalau tadi ya benar, soalnya kan tak hingga kan ya. Nah itu, makanya itu jadi masalah itu ya. Jadi maksud saya mau mengatakan ini, untuk seperti yang kasus kedua ini ya, di mana jaraknya itu tertentu ya, bukan semi infinite, misalkan 30 cm, maka kita nggak bisa menggunakan E minus sendirian. Jadi harus ditemani sama E plus gitu ya. Kenapa? Kalau menggunakan E minus sendirian kan nggak cocok. Soalnya E minus 30 kan nggak 0 ya. Nah itu jadi harus menggunakan kombinasi dari ini ya. Jadi ada EKY, ada E minus KY gitu ya, maksudnya itu gitu loh. Kan di situ ngomong gitu tuh, ini loh. Nah, ini loh, kan ngomong gitu tuh ya, ini loh. Paham nggak ini? Ini loh. Kelihatan nggak ya, saya blok gitu ya. Jelas, Pak. Jadi ada A, tulisannya apa tuh? Yang saya blok tulisannya apa itu? Yang saya blok itu loh, tulisannya apa itu? Bacanya ya apa itu? Kan ada AE AE pangkat ya. min KY ya. Terus plus kan ya. Plus BE pangkat KY. Nah itu ya, jadi kombinasi ya. Jadi dia merupakan kombinasi linier dari E minus KY sama E plus KY. Ya, jadi A itu konstantanya ya. A konstanta untuk minus, B konstanta untuk plus gitu. Dan dia 0 kalau Y-nya 30 kan itu ya, 30 cm gitu ya. Ya gitu kan? Kan di soal ngomongnya gitu kan ya. Di Y30 kan dia 0, ini kan di Y30 ini loh. Ini kan dia 0 kan ya. Y30 kan dia 0. Ya, sehingga nanti kita masukkan. Jadi kalau gitu ya masukkan ke sini. Bahwa apa itu? Ya, bahwa nanti kalau itu dimasukkan ke situ ya, kan ya itu jadi ini loh. Ini sebetulnya ya ini kayak semacam inilah, kayak semacam triknya ya. Triknya kan persamaan ini ya diubah ke bentuk ini gitu loh. Maksudnya apa? Soalnya kalau Y-nya saya masukkan 30 kan jadi 0 ini kan ya. Ini loh, yang saya blok ini ya. Kalau Y-nya saya masukkan 30 kan 30 kurangi 30 ya. 30 ke 30 kan kalian tahu 0 ya. Jadi E pangkat 0 kan apa? 1 ya. Jadi yang ini 1 gitu ya. Yang ini juga sama. Ini juga 1 juga ya. Gitu kan. Jadi apa nih? 1 dikurangi 1 kan 0 gitu ya. Nah, ini triknya menggunakan ini ya. Nah, dengan menggunakan trik ini, maka nanti kita bisa menentukan ya, jadi bisa kita otak-atik ya. Jadi persamaan ini kita bawa ke bentuk ini gitu ya. Ini nanti kita bisa hitung kalau gitu A-nya sama dengan ini gitu loh ya. Ya, terus B-nya sama dengan ini gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti jadi itu ya. Jadi apa itu? Menggunakan trik ini ya, trik ini. Nanti dari situ kita bisa menentukan A-nya berapa, B-nya berapa. Nanti didapatkan ini loh. A-nya sama berapa? A sama dengan setengah E pangkat 30K dan B-nya sama dengan minus setengah E minus 30K ya. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya kalian. Kalian masih ingat nggak ini fungsi apa kayak gini nih? Atau kalian masih ingat ini nggak? Sebentar ya. Saya mau nulis ini dulu ya. Kalian masih ingat nggak? Sebentar ya, saya mau nulis. Ya masih ingat, Pak. Ini loh. Ini sebentar, saya tak nulis dulu ya. Oke. Bisa nggak ini?
Kalian masih ingat gini nggak? Atau di sini saya, E pangkat X, ya, minus E pangkat min X, gitu ya. Iya, terus per 2 itu sama dengan apa itu? Sini hiperbolik. Nah, masih ingat ya? Sini hiperbolik kan ya? Oke ya, paham ya? Iya, sini Sin. hiperbolik kan? Ya, sin. Masih ingat ya? Oke, ini berarti kan ini sini hiperbolik ini. Setengah kan ya? Makanya di sini muncul ini loh, muncul sini hiperbolik kan ini loh. Kelihatan nggak ini? Ini loh. Ini kan sini hiperbolik ini ya. Kelihatan pasti ya. Nah, ya ini kan. Itu dari situ ceritanya ya, dari ini tadi. Muncul sini hiperbolik gitu ya. Nah, itu. Maksudnya itu gitu ya. Tak hapus dulu ya. Itu ya, maksudnya itu gitu ya. Oke. Ya, sehingga kalau kita cermati ya, kalau semi infinite solusinya apa tadi? Kalau semi infinite kan solusinya mana tadi? Ini ya. Solusinya kan ini ya kalau semi infinite ya. Jadi eksponensial negatif sama sin ya kayak yang tadi ya. Nah, sekarang kalau yang finite ya, maksudnya itu punya atas apa solusinya nanti? Ini nanti jadinya ya, inilah apa itu? Inilah sin hiperbolik sama sin gitu ya. Jadi ya, sin hiperboliknya untuk Y, sin-nya untuk X. Gitu ya. Jadi menggunakan hiperbolik ya, fungsi hiperbolik. Ya, halo? Halo, suara saya kedengaran ya? Ya, Pak, terdengar jelas. Iya, tadi terlepas tadi apa itu? USB-nya, bentar ya. Oke. Gitu ya, oke ya. Oke. Ada pertanyaan barangkali? Soalnya yang ini agak sedikit lebih rumit dari yang tadi ya. Kalau yang semi infinite kan gampang dimengerti. Kalau yang finite harus menggunakan fungsi hiperbolik ya, sin hiperbolik dalam hal ini ya. Lalu persoalannya sama kayak tadi. Jadi nanti berikutnya itu ya, kita tentukan konstanta ini loh. Konstanta ini loh, ini nih. Ini kan nanti jadi ini kan persamaan berapa ini loh. Nah, nanti persoalan kita nanti menentukan ini loh. B besar ini loh ya. Jadi nanti B1 berapa, B2 berapa, B3 berapa, B4. Ya nanti kembali ke tadi deret Fourier lagi gitu ya. Ya, ke deret Fourier lagi, yaitu ini kan. Ya, di bagian bawah kan 100, nanti jadi ini ya. Ya, kita masukkan aja. Apa? Y-nya 0. Ya, berarti kalau Y-nya 0 berarti berapa ini? Kalau Y-nya 0 berarti berapa ini? Berarti apa? Sin hiperbolik apa? NP per 10 kali 30 ya, soalnya Y-nya 0 kan itu ya. Ini loh. Ya, pada saat ini loh. Di bawah kan Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0 berarti kan Y-nya 0, berarti kan ini kan. 30 kurangi 0, berarti kan 30 ya. Jadi apa? 30 bagi 10 kan 3. Jadi nanti ini. Sin hiperbolik 3pi ya. Ini. Lalu, sin hiperbolik, lalu ini Bn kali sin hiperbolik 3p. Nanti kita sebut dengan nama Bn ya. Nah, ini cuma trik aja nih ya. Jadi Bn sin ini nanti sama dengan Bn gitu ya. Nah, itu nanti persoalannya sama kayak tadi ya. Jadi menentukan B kecil ini berapa ya. Jadi pokoknya ini loh. Ini loh, ini nih. B kecil itu sama dengan B besar kali sin hiperbolik 3pi ya. Ya. Jadi nanti nyari B-nya pakai deret Fourier tadi ya. Pakai rumus deret Fourier. Nanti kalau B kecil udah tahu kan kita bisa menentukan B besar ya. Misalnya ya ini kan ya. Ya. Terus lalu buat langsung to the point ini ya. Langsung pokoknya hasil akhirnya ini gitu ya. Coba kalian cermati. Apa yang dihasilkan oleh Boas? Ternyata apa? Berlaku untuk apa ini? N apa ini? Hanya untuk N ganjil, Pak. Iya, N ganjil kan ya. N yang genap kan hilang kayak tadi loh ya. Karena diasid. Iya, tadi karena dihilangkan oleh 0 tadi kan ya. Dari deret Fourier-nya itu loh. Kan dikurangi 0 tadi ya.
jadi lenyap karena. Tapi kalau yang ganjil, jadi itu dikurangi kan jadi 2 kalinya, soalnya kan dia negatif ya. Jadi negatif dikurangi 1 kan, jadi minus 2 kan itu ya. Tapi kalau yang genap kan 1 kurangi 1 kan 0 gitu ya. Nah itu. Jadi hanya tinggal yang odd gitu ya. Hanya tinggal yang ganjil. Nah itu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum ada lagi yang berikutnya. Sebentar ini, atau saya lanjut dulu ya, nanti aja tanyanya ya. Nah, kalau yang ini gimana nih? Coba perhatikan, apa bedanya antara 218 dengan sebelumnya ya? Coba perhatikan ya. 218 ini dengan sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Ini loh. Sebelumnya itu bedanya apa antara ini? 218 sama 27. 27 itu ini ya? Kalau tidak salah bedanya itu yang mana yang Y, mana yang X, Pak. Kan itu Yang ya. tadi itu kalau tidak salah KX, kalau yang ini KY. Ya, gitu Ditukar kan. aja. Ditukar. Jadi ini loh. Kalau yang 27 itu kan yang X pakai eksponensial ya. Sorry kebalik. Kalau yang ini kan berarti apa? Yang X pakai sin cos ya, sin cosinus. Sementara yang Y pakai eksponensial kan. Coba dengannya tadi ya, 218 gimana? Yang 218 itu kan mana? Nah, kan? Terus gimana? Justru yang Y pakai sin cos ya. Yang X pakai, jadi dibalik ya, jadi ditukar. Kalau yang tadi itu kan X pakai sin dan cos, Y pakai eksponensial ya. Ini sekarang dibalik ya. Yang X pakai eksponensial, yang Y pakai sinus kosinus. Loh, kenapa kok begitu? Ya begitu karena syarat batasnya, kondisi batasnya berbeda. Jadi seperti ini loh. Coba kalian cermati ini ya. Coba lihat ini. Karena coba ini ceritanya itu kayak gini loh. Saya apa ini? Nah, kayak gini soalnya ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini loh. Jadi ini. Ini. Jadi dia semi infinite juga. Mana tadi? Ini kalian bisa menebak nggak bedanya apa dengan yang tadi itu ya? Jadi bedanya itu arah platnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang 218 itu arah platnya aja ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan platnya itu kan ini loh. Platnya itu kan gini ya. Platnya kan gini ya. Nah, kalau yang kedua itu platnya itu ke sana ya. Jadi tadi katakanlah gini lah. Kalau tadi kan platnya berdiri ya. Kalau yang ini platnya tidur ya. Jadi kalau tadi kan taingganya arah Y ya. Ya, kalau sekarang taingganya arah X gitu aja sih. Jadi hanya masalah itu aja sih ya. Jadi kalau taingganya arah X berarti kan platnya itu posisi tidur ya. Makanya ditukar ya. Ditukar. Jadi yang Y menggunakan sin cos, yang X menggunakan cos. Maksudnya itu gitu ya. Itu ya, jadi hanya masalah persoalan syarat batasnya yang beda. Sehingga ditukar antara X sama Y. Lah kemudian kalau yang berapa ya? Sebentar ya. Oh, sudah ya. Ini yang kasus keempat ya, kasus terakhir ya, yaitu kalau kayak gini nih. Ini kan. Jadi ada 4 sisi ya, sisi A, sisi B, C, D. Coba kita lihat. Ya, jadi ini if ya, jika sisi A, jadi ini sisi A itu suhunya 0 ya. A itu 0 ya ini ya. B juga 0, C itu 0. Tapi D 100. Oh, berarti kayak tadi nih ya. Jadi kayak yang kasus 2 tadi ya. Kalau seperti ini ya, kalau kasus 2 pakai tadi ya. Sin hiperbolik tadi itu ya.
Iya, iya. Jadi kalau ini pakai kasus yang kedua tadi ya. Jadi karena yang 100 kan di sini gitu ya. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan mungkin. Setelah itu selesai ya, udah selesai ini ya. Udah ganti ini soal ini ya. Ya silakan Novaldi. Novaldi silakan. Silakan. Mau nanya yang tadi kasus kedua itu, Pak. Kasus kedua berarti yang halaman berapa tadi Novaldi? Saya tak lihat dulu. Yang kasus kedua ya Novaldi. Ini ya, lewat ini ya. Yang sini hiperbolik tadi ya. Iya, ke situ. Iya, yang persamaan berapa Novaldi? Yang 2.14, Pak. ini 2.14. Iya, gimana Novaldi pertanyaan? Kan di situ kan dinyatakan bahwa sekarang kita dapat mengganti pangkat min X dengan kombinasi linier. Itu kenapa harus mencantumin konstanta A dan B, dan kenapa itu milihnya itu setengah, Pak? Oke. Ya, jadi jadi gini Novaldi. Secara umum itu karena dia itu tidak infinite kan gitu ya. Tidak infinite. Jadi kalau infinite kan enak ya. Atau lebih tepatnya bukan infinite, semi infinite ya. Kalau semi infinite kan enak. Bisa eksponensial negatif, bisa eksponensial positif tergantung nilai suhunya ya. Kalau suhunya turun berarti kan eksponensial negatif. Kalau suhunya naik kan eksponensial positif. Nah, yang jadi masalah kalau dia itu tidak infinite, artinya finite ya. Artinya itu tidak tak berhingga tapi punya panjang sekian gitu ya. Maka secara teori ya, ini secara teori kok. Dia harus merupakan gabungan antara eksponensial negatif dan eksponensial positif. Itu teorinya kan itu ya, itu teorinya. Nah, sekarang teorinya kan begitu ya. Lah sekarang kita kan tahu ya dari soal kan, di soal mengatakan bahwa kalau Y-nya 30 ya, kalau Y-nya 30 kan suhunya 0. Kan gitu ya, ngomongnya gitu ya ini loh. Ini kan X 0 ya, when Y-nya 30 kan gitu ya. Jadi suhunya 0 kalau Y-nya 30. Berarti kan saya bisa nulis persamaan kayak gini. Nah, gitu ya. Coba kalian masukkan. Kalau Y-nya 30 apa terjadi dengan persamaan ini? Masukkan aja Y-nya 30. Berapa ini? Ini kan 30 kurangi 30 ya. 30 kurangi 30 kan 0. Pangkat 0 berapa? Pangkat 0 kan 1 ya. Terus ini juga gitu. Pangkat minus 0 ya. Nah, pangkat minus 0 kan juga 1 ya. Jadi kan setengah kali 1 kurangi setengah kali 1. Nah, gitu ya. Jadi secara secara coba-coba kan itu ya, katakanlah coba-coba lah gitu ya. Itu akan memenuhi itu ya, atau dengan kata lain sebetulnya itu kan fungsi sin hiperbolik gitu loh. Ya, jadi gampangnya gini aja deh. Mungkin saya to the point aja ya. Kan kalian tahu fungsi hiperbolik kan ada 2 macam ya. Sin hiperbolik sama cos hiperbolik, begitu ya? Apa sih yang membedakan antara sin hiperbolik atau cos hiperbolik? Ya, Pak, ada sin sama cos. Iya, itu bedanya apa? Cuma bedanya sin itu kurang, kalau cos itu tambah. Ya, benar sekali. Benar sekali apa yang dikatakan Gali tadi. Jadi kalau sin hiperbolik itu nilainya terus berkurang. Itu sin hiperbolik. Kalau cos hiperbolik itu nilainya terus naik. Itu bedanya ya. Jadi kenapa kok di soal ini digunakan sin hiperbolik? Karena dia turun kan dari 100 menjadi 0 kan itu ya. Gitu ya. Jadi gampangnya begitulah. Tapi ini kan secara teori ya. Secara teori itu seperti itu ya. Nanti larinya ya ke sin hiperbolik ya. Tapi secara praktis ya pakai itu aja deh. Jadi saya mau mengatakan gini loh sebetulnya ya. Kalau mau langsung itu gini. Tadi kan di sini dikatakan gini ya.
mana tadi ini ya. Nah, dikatakan gini ya. Ini kan untuk kasus 2 kan ya. Jadi apa? EKY sama E minus KY sin KX. Ya, ini kan. Nah, ini rumus ini gitu ya. Itu kita terapkan untuk plat semi infinite. Ya, kalau semi infinite menggunakan ini. Nah, kalau finite maksudnya itu lebarnya tertentu ya. Maaf, bukan lebarnya. Panjangnya tertentu. Maka kita nggak akan gunakan eksponensial, tapi gunakan apa? Sin hiperbolik sama cos hiperbolik gitu loh. Jadi yang ini sin hiperbolik, yang ini cos hiperbolik. Jadi gitu. Jadi bedanya itu aja deh. Jadi kalau semi infinite menggunakan eksponensial plus dan negatif ya. Tapi kalau finite ya, itu nanti kita ganti eksponensialnya kita ganti dengan sin hiperbolik sama cos hiperbolik. Kapan gunakan sin, kapan gunakan cos, ya tergantung fungsinya naik atau turun gitu ya. Kalau tadi kan fungsinya turun dari 100 ke 0. Ya berarti kita gunakan sin hiperbolik. Tapi kalau sebaliknya, kita gunakan cos hiperbolik. Kira-kira gitu ya. Novaldi, gimana Novaldi? Ada pertanyaan lanjutan? Saya menjawab. Ada lagi pertanyaan lagi? Jadi gitu aja ya, gampangnya gitu ya. Saya pakai cara yang gampang aja deh. Pokoknya kalau finite pakai itu ya, sin hiperbolik, cos hiperbolik ya. Kalau semi infinite pakai eksponensial. Oke, kalau ada lagi pertanyaan? Masih ada sekitar 10 menitan lah. Enggak ya? Ya, sepertinya kita hanya bahas yang 2 variabel aja ya. Variabel X sama variabel Y ya. Kalau 3 variabel nanti tambah panjang nanti ya, ada variabel Z dalam ruang ya. Dengan 2 dimensi ini ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.